Ada banyak sekali jenis manusia di luar sana yang harus kita pelajari. Tapi yang paling utama mungkin kita harus tahu apa niat dari sebuah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap diri kita. Sehingga kita paham apakah seseorang memiliki niat buruk atau baik terhadap diri kita dari semua hal yang dilakukan terhadap kita. Dan tentu saja tidak semua orang di dunia ini memiliki niat yang baik. Dan walaupun kita harus berpikir positif terhadap semua niat yang dimiliki oleh orang lain terhadap diri kita, tapi kita perlu waspada untuk menghindari orang-orang yang sekiranya berniat buruk dan hanya ingin memanfaatkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dengan kata lain, kita harus paham apakah seseorang benar-benar baik atau malah berhati busuk yang harus kita hindari. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 12 ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya memiliki hati yang busuk. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ciri orang yang pertama, yaitu manis di depan, jahat di belakang. Orang-orang yang memiliki hati yang busuk biasanya atau berniat busuk biasanya bersikap begitu baik di hadapan kita dan menyampaikan kata-kata yang begitu indah untuk kita dengar. Kita bahkan dipuji-puji dengan sangat hebatnya, yang padahal di belakang kita orang tersebut menyampaikan keburukan yang kita lakukan atau memfitnah kita tentang sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Tentu saja hal ini dilakukan agar kita tidak berprasangka buruk terhadap dirinya, sehingga dia bisa dengan bebas dan leluasa menyampaikan hal-hal yang tidak benar dan membuat kita terlihat begitu buruk di hadapan orang lain. Dan sifat inilah yang harus kita hindari dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang kedua adalah manipulatif. Manipulatif di sini kamu bisa dipuji dengan sangat manisnya, kamu bisa dijunjung dengan sangat hebatnya, tetapi orang tersebut sebenarnya menginginkan sesuatu dari diri kamu. Orang yang busuk memanipulasi kita untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan dengan memuji-muji kita bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang membutuhkan ini dan itu, padahal yang benar-benar membutuhkannya adalah mereka. Tapi mereka memancing dan memainkan emosi kita sehingga kita sungkan dan pada akhirnya malah mengikuti apa yang mereka sarankan dan ingin kita lakukan. Maka dari itu, waspadalah terhadap orang-orang yang terlalu manis di hadapan kamu. Waspadalah terhadap orang-orang yang mengajak kamu untuk melakukan sesuatu dengan embel-embel yang terlalu indah atau dengan perantaraan kosakata yang terlalu manis di hadapan kamu. Karena mungkin dia sedang memanipulasi kamu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya pribadi. Kemudian ciri orang yang ketiga adalah tidak tulus atau juga memuji berlebihan. Jadi orang yang tidak tulus ini biasanya memuji terlalu berlebihan terhadap seseorang, bahkan pujiannya ini terlalu sempurna, terlalu dilebih-lebihkan, bahkan tidak ada orang lain yang pernah memuji kita seindah yang dilakukan oleh orang berhati busuk di tipe yang ketiga ini. Mereka memuji kita memang ada niat-niat tersendiri dan tidak benar-benar tulus. Mereka melakukannya hanya untuk mencapai emosi kita atau mencapai hati kita agar kita menyukai dirinya. Karena siapa yang tidak suka untuk dipuji? Tapi orang-orang yang peka memang tidak akan memiliki kemungkinan untuk terjebak dari pujian-pujian yang berlebihan ini. Tapi orang pada umumnya biasanya sangat suka untuk dipuji sampai kita merasa begitu jumawa dan bangga karena ada orang yang memuji kita sehebat itu, yang padahal pujian tersebut tidaklah tulus karena ada niat dan rencana yang sudah dipikirkan oleh orang yang memuji kita secara berlebihan ini. Jadi kalau ada orang yang memuji kamu dengan sangat berlebihan dan terlalu sempurna gitu, ya kita harus mempertanyakan kenapa orang tersebut memuji kita seperti itu. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang keempat adalah memiliki motif tersembunyi.
Jadi orang yang berhati busuk bukanlah orang yang tidak pintar. Justru banyak dari mereka memiliki otak yang cukup pintar. Kenapa? Karena setiap dari tindakan yang mereka lakukan pasti memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Mereka terlihat memiliki empati terhadap orang lain, dan mereka terlihat begitu baik sampai membantu orang tanpa pandang bulu. Yang padahal semua proses atau tindakan tersebut adalah akumulasi proses yang dibutuhkan oleh mereka untuk mencapai sebuah tujuan yang benar-benar mereka sembunyikan. Misalnya bagi kamu di dalam lingkungan pertemanan kamu, ada satu orang teman yang berhati busuk yang begitu baik dan terlihat sangat berempati. Kamu atau teman-teman kamu bahkan tidak sungkan untuk bercerita tentang diri mereka sendiri di hadapan orang berhati busuk ini. Yang padahal semua hal itu dilakukan hanya untuk mencapai keinginan mereka, karena kalau orang lain nyaman terhadap diri mereka, orang lain sungkan terhadap diri mereka, mereka bisa mengontrol emosi dan tindakan dari orang lain tersebut. Kemudian ciri orang yang kelima adalah suka memanfaatkan situasi. Orang dengan hati busuk tidak pernah ingin rugi. Mereka selalu bisa memanfaatkan segala situasi yang mereka hadapi. Misalnya ada sebuah situasi di mana mereka bisa mendapatkan sesuatu seperti uang misalnya dalam situasi tersebut. Taruhlah misalnya kamu begitu nyaman untuk berbicara kepada orang ini, dan tanpa sengaja suatu saat kamu malah menceritakan aib kamu sendiri yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Dan tanpa sengaja aib tersebut kamu ceritakan dengan gamblangnya kepada orang berhati busuk ini. Karena memang saat kita dibaik-baiki atau diambil hatinya, tentu saja kita akan merasa nyaman untuk menceritakan tentang diri kita. Dan setelah kita menceritakan aib kita, mereka tidak akan sungkan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan dari aib yang kita ceritakan ini. Kalaupun mereka sebenarnya aslinya tidak menyukai kamu, mereka pasti akan membocorkan aib tersebut di depan teman-teman kamu yang lain, sehingga kamu pada akhirnya tidak disukai oleh lingkungan kamu yang membuat kamu menjadi sendiri dan kesepian. Kemudian, kalau mereka adalah orang yang menginginkan uang, tentu saja kamu akan diancam untuk bisa memberikan imbalan atau uang dengan cara kamu harus membayar agar orang tersebut tidak menyebarkan aib yang kamu miliki. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk. Yang keenam adalah menghindari tanggung jawab. Kalau orang yang berhati busuk dihadapkan dengan tanggung jawab yang cukup besar, mereka biasanya akan menghindar. Mereka tidak pernah nyaman menjadi pusat perhatian, dan mereka pastinya akan menghindari tanggung jawab karena mereka paham dan tahu kalau mereka biasanya memanfaatkan orang, bukan dimanfaatkan oleh orang, atau bukan menjadi orang yang harus menanggung tanggung jawab secara jelas. Ini didasari oleh tabiat-tabiat dari hati busuk yang mereka miliki. Tentu saja mereka akan memberikan tanggung jawab kepada orang lain, dan kalau ada masalah, mereka akan memindahkan masalah tersebut dari yang awalnya merekalah yang membuat kesalahan ke orang lain yang terlihat membuat kesalahan. Jadi orang tidak akan menyalahkan mereka, tapi orang akan menyalahkan orang lain karena mereka paham bagaimana cara untuk memindahkan masalah dari diri mereka ke orang lain. Dan inilah sifat yang sangat tidak bertanggung jawab dari orang yang berhati busuk. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang ketujuh adalah sering menyebarkan kebohongan kecil. Mungkin kebohongan besar akan sangat terlihat jelas dan sulit sekali untuk kita toleransi, tapi nyatanya orang yang berhati busuk seringkali menyampaikan kebohongan-kebohongan dalam jumlah yang kecil, tapi cukup banyak dan besar. Itu karena kebiasaan mereka untuk memanfaatkan situasi, kebiasaan mereka untuk memanipulasi orang lain, menjadikan kebohongan menjadi hal yang lumrah dan tidak tabu, dan sering mereka lakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kamu menemukan seorang teman
yang terlihat begitu sering berbohong walaupun kebohongan tersebut intensitasnya ya sangat kecil gitu, tidak besar, kamu sebaiknya mulai waspada terhadap orang tersebut. Karena bisa jadi dia selama ini menceritakan kamu atau memberitahu kepada kamu kebohongan-kebohongan yang sebenarnya dia lakukan untuk memanfaatkan kamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kamu harus benar-benar yakin bahwa apa yang kamu lihat adalah kebohongan-kebohongan dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang ke-8 adalah suka menghakimi. Kalau kamu melihat seseorang yang terlihat suka menyalahkan orang lain tanpa pandang bulu, tanpa berpikir panjang saat ada sebuah perkara yang terjadi, kamu harus berhati-hati. Karena kalau kamu melakukan kesalahan di hadapan orang dengan jenis ini, atau kamu menyinggung orang dengan jenis ini secara tidak sengaja, tentu saja kamu akan langsung dihakimi secara sepihak, bahkan terlalu berlebihan dari kadar kesalahan yang kamu lakukan. Inilah yang biasanya mereka perbuat kalau mereka mendapatkan situasi di mana orang lain merugikan mereka atau orang lain melakukan kesalahan di hadapan mereka. Mereka pasti akan menghakimi orang tersebut dan langsung mengatakan ke semua orang tanpa orang tersebut ketahui bahwa orang yang telah melukai mereka bukanlah orang yang baik. Kemudian, ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang ke-9 adalah tidak punya empati yang sejati. Jadi empati itu adalah sebuah sifat, sebuah sikap di mana kamu merasa prihatin saat teman kamu terlihat sedih di hadapan kamu, atau saat kamu memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang dengan hati busuk cenderung untuk menunjukkan jenis-jenis empati seperti itu, seperti dimana saat mereka melihat kamu begitu sedih sehingga kamu menceritakan masalah kamu di hadapan mereka, mereka entah kenapa begitu paham apa yang kamu butuhkan. Mereka terlihat mendukung kamu secara emosional dengan sangat baik, yang padahal itu hanyalah empati yang tidak jujur atau yang tidak sejati. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka paham bagaimana cara untuk mengolah diri mereka di hadapan orang lain, yang pada akhirnya membuat seseorang menyukai mereka. Dan setelah seseorang menyukai mereka atau orang yang mereka ajak bicara menyukai mereka, mereka bisa mengambil keuntungan dari orang-orang tersebut. Dan inilah yang membuat mereka tidak pernah memberikan empati yang sejati atau yang jujur di hadapan orang lain. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang ke-10 adalah sering berubah sikap. Kalau kamu bertemu dengan orang yang sering berubah sikapnya di hadapan kamu, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, mungkin kamu sudah menyinggungnya, atau yang kedua, orang yang kamu ajak bicara ini adalah orang yang berhati busuk sehingga mereka mengubah sikap di hadapan kamu untuk mempermainkan emosi dan perasaan kamu. Karena kita biasanya sering kali merasa tidak enak terhadap orang yang ada di lingkungan kita, yang padahal orang-orang tersebut belum tentu baik dan berkemungkinan besar untuk membuat kamu merasa tertekan dan merasa buruk dari perubahan sikap yang begitu cepat yang mereka tunjukkan dari respon-respon yang kamu berikan. Dan setelah kamu terjebak terhadap perasaan tidak enak ini, tentu saja mereka yang berhati busuk cenderung untuk paham bagaimana cara untuk memanfaatkan situasi ini, di mana kamu sudah diambil emosinya secara penuh. Dan saat kamu sudah dikontrol secara emosional, kamu juga bisa dikontrol secara perilaku dan tindakan oleh orang yang berhati busuk ini. Kemudian ciri orang yang ke-11 adalah memiliki kepribadian ganda. Jadi apa itu kepribadian ganda? Yang dimaksudkan di sini bukanlah alter ego, tapi kepribadian ganda di sini menunjukkan sisi yang berbeda dari diri untuk mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya di hadapan kamu orang ini menunjukkan sisi yang begitu baik untuk membuat kamu mengalah dan terikat secara emosional dengan orang ini.
Tapi kalau dia berbicara dengan orang lain dengan sifat yang berbeda, orang ini atau orang yang berhati busuk ini cenderung paham kalau mereka harus bersikap lebih agresif untuk bisa mengambil hati dan perasaan orang yang mereka ajak bicara, atau untuk mengontrol dan mengendalikan emosi lawan bicara mereka, yang pada akhirnya membuat lawan bicara mereka terkendalikan oleh mereka dari sifat-sifat yang mereka tunjukkan. Dan bahkan kebiasaan ini bisa membuat mereka menjadi orang yang bermuka dua, di mana di hadapan kamu sangat dipuji-puji dan sangat dielu-elukan bahwa kamu adalah orang yang hebat. Padahal di belakang kamu sedang dijelekkan dengan sejelek-jeleknya. Kemudian ciri orang yang terlihat baik padahal sebenarnya berhati busuk yang terakhir atau yang ke-12 adalah sering menyalahgunakan kebaikan orang lain. Jadi orang yang berhati busuk biasanya menganggap kemurahan hati teman atau orang lain sebagai kelemahan untuk dimanfaatkan. Misalnya ya, kamu sering membantu seseorang, tapi orang tersebut justru semakin ingin dibantu setiap harinya, yang padahal mereka bukanlah orang yang benar-benar ingin bekerja secara giat, tapi hanya ingin mendapatkan keuntungan secara instan dari kebaikan orang lain, yang membuat mereka tidak perlu repot-repot dalam mencapai apa yang mereka dapatkan dari diri kamu. Jadi saat kamu melihat seseorang yang seringkali menyalahgunakan kebaikan yang kamu miliki, bahkan memanfaatkan kamu dalam berbagai situasi, mungkin kamu harus khawatir dan menghindar, karena bisa jadi orang tersebut bukanlah orang yang baik dan cocok untuk kita ajak bekerja sama atau berdiskusi atau berteman, karena perasaan yang dimiliki oleh orang tersebut berbeda, niat-niat yang dimiliki oleh orang tersebut sangat negatif dan harus kita hindari. Jadi kesimpulan dari video ini sebenarnya kita harus bisa paham tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu adalah berhati busuk dan berhati benar-benar baik. Dan ketahuilah, tidak semua dari ciri-ciri ini bisa mendefinisikan seseorang dengan benar-benar pasti bahwa seseorang memiliki hati yang busuk, kecuali kamu benar-benar melihat ada banyak sekali pertanda yang ada di dalam daftar ini yang dilakukan oleh orang yang kamu lihat atau teman kamu. Barulah kita bisa mematok bahwa kita harus menghindari orang tersebut. Dan ingat, jangan sekali-kali terlalu menghakimi orang lain. Jangan terlalu berburuk sangka terhadap sifat orang lain, karena ya kalau kamu benar-benar paham bahwa orang tersebut memiliki hati yang busuk, menghindarlah. Tidak usah menyampaikannya kepada orang lain atau mengumbar kejelekan orang lain, karena itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Jadi mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.